Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4, kelas Gizi 5D, program studi Gizi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang strategi perubahan perilaku. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Muhammad Wahyu Dwi Umami, dan rekan saya, Laila Nur Arifiani. Video ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Gizi dengan dosen pengampu Ibu Pradipta Kurniasanti, SKMM Gizi. Sebagai pengantar, mengapakah seseorang dapat berperilaku dan bagaimanakah timbulnya perilaku seseorang tersebut? Setiap perilaku yang diperlihatkan seseorang pasti memiliki arti dan makna, atau yang disebut dengan the meaning behind the behavior. Hal ini hanya berlaku bagi orang yang sehat dan tidak mengalami gangguan jiwa. Kemudian, orang yang berperilaku didorong oleh adanya motif dari orang tersebut. Motifnya dapat berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga bagi terjadinya suatu perilaku. Selanjutnya, proses perubahan perilaku pada individu atau masyarakat selalu melibatkan proses perubahan mental. Proses perubahannya dapat terjadi secara cepat maupun lambat, dan perubahannya dapat terjadi secara alamiah ataupun dengan sengaja dan sistematis. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan inti, yaitu mengenai konsep perubahan dan strategi perubahan perilaku. Yaitu ada proses adopsi. Proses perubahan perilaku adalah adanya suatu ide atau gagasan baru yang diperkenalkan kepada individu dan yang diharapkan untuk diterima oleh individu tersebut. Ahli ilmu sosial, Rogers menanamkan teorinya sebagai teori Innovation Decision Process, yang diartikan sebagai proses kejiwaan yang dialami oleh seseorang sejak menerima informasi atau pengetahuan tentang suatu hal yang baru, sampai pada saat dia menerima atau menolak ide baru tersebut. Menurut Rogers dan Shoemaker, pada tahun 1971, 5 tahapan proses adopsi adalah sebagai berikut. 1. Awareness. Keadaan di mana seseorang sadar akan adanya suatu tingkah laku yang baru. Misalnya, pentingnya imunisasi hepatitis B untuk mencegah terjadinya hepatitis. 2. Interest. Keadaan di mana seseorang mulai tertarik akan adanya pengetahuan atau tingkah laku yang baru tersebut. 3. Evaluation. Keadaan di mana seseorang akan mulai menilai pengetahuan dan tingkah laku yang baru tersebut dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Selanjutnya, 4. Trial. Keadaan setelah melakukan penilaian dan manfaatnya cukup besar, seseorang akan mencoba tingkah laku yang baru tersebut. Dan terakhir, 5. Adoption. Keadaan setelah mencoba tingkah laku yang baru tersebut, dan jika dia menyukainya, maka orang itu akan menganut tingkah laku tersebut. Sebagai seorang petugas kesehatan, hendaknya menciptakan kondisi untuk mempermudah tercapainya proses adopsi tersebut. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan, untuk yang pertama awareness itu dapat dari penggunaan media sosial atau media komunikasi yang bermanfaat seperti poster, spanduk, TV, dan lain-lainnya yang tujuannya membuat mereka sadar. Adapun yang kedua, interest itu selain penggunaan media-media tersebut, komunikasi langsung juga sangat penting, seperti kunjungan rumah, diskusi, dan yang lainnya yang penting dilakukan untuk membuat orang lebih tertarik. Yang ketiga, terdapat evaluation. Setelah orang tersebut tertarik, diperlukan dukungan mental dan sosial dengan memberikan contoh-contoh nyata dari perubahan perilaku tersebut. Seperti dengan mengikuti KB, maka kesejahteraan akan terjamin.
Yang keempat, terdapat trial. Di sini setelah seseorang melalui proses evaluasi dan orang tersebut berkesimpulan bahwa manfaat tingkah laku yang baru cukup banyak, maka dia akan mencobanya. Hal yang perlu dilakukan petugas kesehatan adalah tetap memberikan dukungan baik mental maupun sosial. Model kepercayaan dalam kesehatan atau biasa disebut health belief model. Kurt Lewin adalah salah seorang peletak dasar-dasar ilmu perilaku yang menyusun konsep health belief model berdasarkan konsep psikologi topografis. Menurutnya, tindakan maupun sikap manusia adalah hasil dari berbagai faktor yang ada dalam ruang lingkungan atau kehidupan life space seseorang. Adapun model kepercayaan dalam kesehatan adalah suatu upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam memunculkan perilaku di bidang kesehatan. Model kepercayaan kesehatan yang disusun oleh Rosenstock dan Hobsbawm. Jadi yang melatar belakangi individu seperti pendidikan, penghasilan, norma-norma, nilai-nilai kebiasaan, keadaan sosial, budaya itu merupakan yang melatar belakangi individu. Nah, untuk individu tersebut melakukan atau mendapat motivasi, mereka itu harus mempertimbangkan kelima hal yang ditulis oleh Rosenstock dan Hobsbawm. Yang pertama, terdapat manfaat tingkah laku yang dirasakan dari segi emosi atau kejiwaan, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, sarana, yaitu berupa kepercayaan bahwa dia peka atau dapat terkena penyakit. Yang ketiga, kerugian dan akibat yang dirasakan akan timbul apabila terkena penyakit. Yang keempat, hambatan-hambatan yang dirasakan dari segi seperti emosi, sosial, ekonomi, jarak, dan yang lainnya. Dan yang kelima, berupa kesediaan mental. Kelima hal inilah yang akan memberikan dorongan berupa motivasi terhadap individu tersebut yang berakhir pada action. Action tersebut didukung oleh sarana dan cue to action. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku di bidang kesehatan. Yang pertama, terdapat faktor manfaat dan kerugian. Seseorang akan menganut perilaku baru apabila orang tersebut merasa bahwa perilaku tersebut bermanfaat baginya. Yang kedua, kepercayaan dan kesiapan mental. Berperilaku atau tidaknya seseorang dalam bidang kesehatan ternyata dipengaruhi pula oleh kepercayaan orang tersebut terhadap kesehatan serta kesediaan mentalnya. Yang ketiga, hambatan. Hambatan-hambatan yang dirasakan dapat berasal dari emosi atau kejiwaan, sosial, ekonomi, dan jarak dari tempat tinggal ke puskesmas atau klinik kesehatan. Yang keempat, terdapat latar belakang, yaitu latar belakang di sini termasuk latar belakang kehidupan dan pengalaman-pengalaman yang pernah didapat. Perbedaan latar belakang ini misalnya pendidikan, penghasilan, norma-norma yang dimiliki, nilai-nilai yang ada pada dirinya, berupa kebiasaan, serta keadaan sosial budaya yang berlaku. Yang kelima, terdapat sarana, yaitu tersedianya sarana kesehatan akan berpengaruh terhadap munculnya perilaku seseorang di bidang kesehatan. Sarana kesehatan ini antara lain adanya puskesmas, tenaga kesehatan, dan peralatan medis lainnya. Yang selanjutnya ada cetusan atau cue to action, yaitu faktor pencetus memegang peranan penting dalam memunculkan perilaku kesehatan, khususnya dalam pemanfaatan sarana kesehatan. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.